kemajuan model iptek dan sebagainya itu lebih menarik daripada kita harus berbicara mengenai sejarah. Kenapa sejarah dikaitkan dengan anak muda? Apapun yang kalian lakukan sebagai pemuda, nantinya akan membuat sejarahnya masing-masing loh. Jadi filosofi Darjo ya. Jadi kalau saya lihat kan teman-teman di filosofi Darjo itu kan orang-orang kreatif nih. Iya. Dia punya cara untuk memasyarakatkan, membuat sejarah itu menjadi sesuatu yang ringan, menarik untuk dipelajari. Dan berusaha menyampaikan pesan bahwa sejarah itu juga penting loh. Melalui media sosial. Melalui media sosial. Apakah Anda sepakat nih, Mas Pras sepakat nih bahwa yang dilakukan filosofi Darjo sekarang itu bagian dari dalam konteks pendidikan nih, kita pendidikan itu membawa sejarah itu ke digital. Apakah seperti atau bayangannya memang mau seperti itu? Kan kalau kita simpan prasastinya bentuknya batu misalkan, dokumen mungkin bisa hilang, mungkin bisa rusak ya seiring waktu. Tapi kan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kan bisa lewat digital. Apakah begitu? Iya. Ya, saya setuju. Karena memang dokumen kita adalah di situ. Contoh, dulu pernah Gus Lutfi pernah cerita ke saya, ada sebuah tradisi ketika satu suro itu ada di daerah Jabon lah. Saya lupa, itu udah lama itu. Tradisi itu sudah hampir hilang. Karena apa? Karena penerusnya ini tidak ada. Dan yang mudah-mudahan tidak mau meneruskan. Nah, yang bisa diselamatkan dari apa tradisi itu adalah dokumentasi. Kalau tidak ada dokumentasi di situ, sudah hilang semuanya. Setidaknya kita melakukan sesuatu, anak-anak muda. Iya, benar. Mas, ini menurut saya, Mas. Ya. Tapi saya mau tanya ke sampean. Kenapa sejarah itu banyak orang yang nggak tertarik? Karena monoton. Membosankan. Gitu loh. Ya mungkin pandangan orang sekarang, kemajuan zaman, kemajuan model iptek dan sebagainya itu lebih menarik daripada kita harus berbicara mengenai sejarah, apalagi mengulas dan karena akhirnya anak muda bisa bilang begini, kenapa kita harus belajar kembali ke belakang? Kan kita harusnya maju ke depan. Ini juga ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama adalah pemahaman konteksnya. Karena memang kalau anak muda sekarang tidak mau belajar dengan sejarah, dia tidak akan tahu bagaimana perubahan zaman ini dari dulu menuju ke zaman sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak akan bisa belajar dari sebuah kesalahan. Bayangkan, Majapahit yang sebesar itu, saya bisa menyimpulkan ya, sekarang memang dari segi informasi yang saya terima, Majapahit bisa dikatakan besar seperti itu, ternyata masih banyak konflik internal loh di dalam. Bayangkan, di Raja Pertama Raden Wijaya itu konflik berkali-kali, sampai ada pemberontakan Ranggalawe dan sebagainya. Kedua juga sama. Nah, dari situ negara sebenarnya bisa belajar. Toh kalau kita konflik internal, kita akan hancur. Nah, itu bukti sejarah adalah sebuah pembelajaran. Jangan sampai kita mengulang apa yang sudah ada di dalam sejarah, apalagi sejarah yang sama-sama sejarah negara kita gitu. Itu jadi satu bukti. Ketika adalah wawasan global ya, kita bisa nambah wawasan dan sejarah ya, kita bisa banyak belajar hal dan masalah sejarah. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah kita sendiri itu pelajarannya sebenarnya banyak yang bisa kita ambil banyak. Nih, saya ceritakan satu ya. Kenapa sejarah dikaitkan dengan anak muda? Pernah dengar ceritanya Muhammad Al-Fatih? Atau mungkin orang tua pernah menceritakan ini? Namanya pernah dengan Al-Fatih ya? Iya, saya ceritakan. Iya. Muhammad Al-Fatih itu adalah sebuah mujahid Islam. Iya. Tahun abad 14 Masehi ya. Muhammad Al-Fatih ini adalah penakluk Konstantinopel. Bayangkan dia mau menaklukkan Konstantinopel itu
umur berapa? 21 tahun. Bisa bayangkan Kak, umur 21 tahun mempunyai pasukan yang mungkin umurnya lebih tua-tua, tapi dia bisa mengatur pasukannya itu untuk bisa menyerang. Bayangkan, Konstantinopel ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Dari zaman Rasulullah itu pernah mengatakan, pada saat nanti akan ada pasukan lebih baik-baiknya pasukan dan panglimanya lebih baik dari sebuah panglima, itu nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Itu janji Rasulullah. Tapi selama 825 tahun, Konstantinopel tidak pernah bisa ditaklukkan. Dan beberapa sudah mujahid Islam sudah mencobanya, tapi akhirnya kan gagal. Baru bisa di tahun 1400-an oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, makanya saya pernah membuat statement seperti ini. Apapun yang kalian lakukan sebagai pemuda, nantinya akan membuat sejarahnya masing-masing loh. Itu. Saya pernah bikin status di WA seperti itu. Misalkan kalian sebagai pemuda membuat sebuah pergerakan yang positif, nanti akan sejarahnya akan bagus kok. Tapi kalau kalian sebagai pemuda tidak pernah membuat pergerakan dan itu monoton, ya tidak ada sejarah yang diciptakan dan akan sejarahnya juga monoton. Nah, kembali ke Muhammad Al-Fatih. Apa pelajaran yang bisa diambil di situ? Bayangkan, dia punya ketika itu setelah 825 tahun penantian untuk menaklukkan Konstantinopel, beliau bisa. Nah, anehnya dan luar biasanya, karena memang pemuda ya, pasti strateginya gila. Bayangkan, apa strateginya? Dalam waktu 1 malam mengangkat kapal 72 kapal melalui gunung. Itu bagi saya, bisa saya ambil pelajarannya. Bayangkan, mengangkat 72 kapal, mengangkat dari laut menuju bukit, terus itu hanya 1 malam. Kalau nggak strategi pemuda yang benar-benar gila ini nggak akan bisa. Itu strateginya mau menang. Kedua, ini juga bisa jadi pelajaran. 2 hari sebelum penyerangan, Muhammad Al-Fatih menyuruh pasukannya semuanya puasa. Dan tidak boleh ada yang membuat maksiat. Karena kalau ada maksiat, Allah akan menunda kemenangannya. Karena dia yakin yang menentukan kemenangan itu adalah Allah. Pelajaran yang berharga dan jarang, karena mungkin gini ya, kalau orang Indonesia itu dari kecil yang ditanamkan dari mulai cerita itu adalah cerita legenda, bener nggak? Iya betul. Jakataru, Iya. kemudian apa? Iya. Kancil. Iya. Iya benar. Dari apa yang kita ceritakan di masa kecil akan menjadi sebuah karakter. Nah ini buat Al-Fatih ini sebenarnya bisa, karena Muhammad Al-Fatih itu juga sama ketika dimandikan oleh kan orang tuanya juga raja kan. Ceritakan gitu, suatu saat kamu nanti akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Lihat gedungnya waktu mandikan. Lihat gedung tingginya itu. Suatu saat kamu akan menemui janji Rasulullah. Seperti itu. Mas Pras, tapi kan cerita-cerita sejarah itu kan berserakan, Mas. Iya, enggak artinya gini. Ini kalau orang tua nih, oke saya paham maksudnya ya. Jadi kalau dari kecil kita itu diceritakan cerita-cerita sejarah, cerita-cerita kebesaran gitu kan. Itu kan akhirnya membentuk karakter, membentuk imajinasi anak-anak muda, kan itu kan. Itu yang kemudian akan membuat karakternya dia terbentuk gitu kan. Tapi kan sekarang kita ini sumber referensinya kan berantakan, Mas. Nah, kalau penanaman pada ini dalam konteks pendidikan, edukasi. Contohnya nih, ini misalkan kebetulan saya belum dikasih rezeki anak ya. Anak saya udah besar nih, saya kadang kan ingin bercerita tentang itu. Tapi saya terbatas pengetahuan saya tentang sejarah. Tapi saya tahu, paham prinsipnya lah tentang bahwa manfaat sejarah itu seperti apa. Untuk menceritakan begitu kan, gimana? Kita cari referensi di mana yang ringan. Kadang kan kita kalau cuma menceritakan itu kan, nanti ini anak bosan. Kadang nggak masuk, butuh imajinasi. Makanya kenapa kemudian saya tertarik sama sampean itu adalah sampean itu mencoba gaya baru untuk memasyarakatkan budaya lewat walaupun itu masih sederhana lah ya, tapi sampean itu melakukan, sampean foto tarian, sampean kasih tulisan ini tarian ini, ada makanan ini semprong nih gitu kan, ini semprong tuh ini loh, gitu kan. Kita kan belum ada, Mas. Nah, itulah fungsi dan tujuan kalau kita mau belajar sejarah.
dari mana kita bisa mengambil pelajaran penting kalau kita tidak mau belajar dengan sejarah? Iya. Contoh tadi, kita mau mendidik anak-anak seperti mungkin Muhammad Al-Fatih, tapi kita nggak tahu sejarah. Nah, itu pentingnya kita belajar sejarah. Iya, tapi kan sekarang kan mungkin itu adalah salah satu kisah dari mungkin banyak kisah yang itu bisa untuk membangkitkan imajinasi, karakter gitu kan. Tapi yang saya maksud ini saya nyarinya di mana ya? Iya. Gitu kan. Apalagi tadi sampean sempat ngomong di awal ketika sampean di komunitas dan kesusahan. Itu sampai juga berusaha sendiri. Gitu kan. Jadi maksudnya itulah yang kemudian sebenarnya juga aku mau appreciate ke teman-teman filosofi Darjon ya. Ini mau melakukan sesuatu yang sederhana, langkah kecil untuk ada kok konten-kontennya itu kalau saya lihat di Instagram itu yang menarik, ringan, ya tinggal dikasih sentuhan dikit lah. Tapi teman-teman konsisten dengan itu gitu loh. Kita oke, aku paham. Jadi Al-Fatih, terus bisa pahlawan-pahlawan kita di zaman kerajaan atau zaman-zaman kolonial itu kan jadi ya termasuk nama sampean itu kan disematkan itu kan juga ada cita-citanya kan terus apa gitu kan. Iya. Kalau penutur itu terutama apalagi pendidikan ya itu kan awalnya kan dari rumah, pasti dari orang tua. Mungkin di luar sana para pendengar ini kan juga orang tua kan juga iya mas saya juga sebenarnya mau itu, tapi saya ini gimana mas, saya harus nyari di mana? Apakah filosofi Darjo memberikan misalnya gitu kan? Gitu kan, jadi kan kita butuh kadang mas kasih konten dan referensi apa ya buat anak ya, kisah-kisah apa yang membanggakan yang membuat imajinasi daripada mereka lihat Korea keterusan. Bukan saya bilang Korea jelek, gitu kan? Gitu kan. Kadang mereka anak-anak muda kan lihat Korea itu kan karena dia tahu-tahu dengan sendirinya, kan itu kan. Kadang kontennya itu belum waktu usianya misalkan itu kan dia harus nonton, terpaksa mereka harus nggak sengaja nonton kan itu kan. Daripada dia harus liatin yang kurang pas untuk dikonsumsi di umurnya maksudnya gitu kan. Sebenarnya bisa dikatakan kalau kita sebagai orang tua adalah yang pertama adalah kemauan. Mau nggak? Kalau sudah niatnya memang nggak mau 100%, walaupun ada ya percuma kan. Ini salah satu referensi aja. Saya tuh sering ngajak anak saya ke candi. Ketika ekskavasi candi Kedung Keras, anak saya ikut. Bahkan dia aja apa minta ikut? Saya aja. Oke. Karena saya kan dua, laki-laki sama perempuan. Bahkan ketika saya ngobrol dengan arkeolognya, cangkul untuk ekskavasi dipegangkan. Wes terserah mau ngapain anak-anak itu. Kemudian ketika saya berkunjung, nggak ngerusak mas, nanti ngerusak mas. Oma masih kecil ya? Masih kecil anak saya, masih umur 3-5. Ya masih kali. Kemudian ketika saya liburan sama keluarga nih ke Malang, saya sempatkan ke Siang Wasari, melihat juara palanya, candinya. Bahkan ada konten yang ingin anak-anak saya itu ada. Itu tapi nggak saya masukkan ke filosofi, masuk ke kontennya istri saya. Jadi kita sudah pernah, saya sama anak-anak itu ngonten di Terung, ngonten di Candi Gedung Keras itu, sama terakhir di Singosari. Anak-anak saya yang ngevlog. Secara natural mereka dengan gaya bahasanya mereka itu serahkan. Oh ini candinya bagus ya, besar ya, ada patungnya ya. Kemudian kadang lu ada yang komen lu, wis dididik sejak dini kan. Tadi jadi manusia, jadi manusia. Itu memang faktornya adalah kemauan. Bukan saya menyuruh anak saya, kamu harus tahu sejarah, enggak. Setidaknya kalian tahu nih. Gitu. Jadi nanti ketika memang saya sudah tidak bisa untuk memberi informasi tentang sejarah, mungkin anak-anak saya nanti bisa lebih jelas lagi untuk mengangkat tentang sejarah. Mungkin dengan gayanya mereka masing-masing. Mungkin yang lebih spesial dari filosofi sekarang. Seperti itu sih. Yang pertama adalah kemampuan orang tuanya. Oh enggak. Tapi kan orang tua itu kan juga nyekolahkan anaknya. Iya. Di sekolah itu kan juga pasti ada mata pelajaran tentang sejarah. Iya. Lah dari situ kan mungkin kadang anak bertanya. Saya dulu juga sering tanya ke ayah saya. Ya apa sih Sumpah Palapa itu? Lah kalau orang tua acu kan
Halo, dolanan YouTube aja kan ya kan. Kalau bicara sekarang ya, pasti kan orang tua banyak yang bilang seperti itu kan, dulu YouTube aja pasti lebih jelas kan Pak. Kalau ayah saya dulu jelaskan, oh itu ada filmnya, turutin ular dan sebagainya kan, itu ada kan. Kalau mereka tertarik, kalau enggak, Nah itu kan kurikulum ini bisa dikoreksi kalau salah. Kan kurikulum tentang muatan sejarah itu kan dikurangi, bener ya? Nggak, maksudnya tidak menjadi yang wajib, ya? Betul sih? Iya, bisa seperti itu. Cuma harapannya di kurikulum Merdeka ini dengan proyek ini anak-anak bisa mengangkat budaya lagi. Karena kemarin wayang juga ada, terus tarian juga kita batik kita angkat juga. Ya semoga harapannya dengan kurikulum Merdeka ini setelah kurikulum ke-13 itu kan sekarang lebih ke fokus ke proyek. Jadi anak-anak harus membuat sebuah proyeknya nanti bisa, kalau di sekolah saya dipamerkan nanti. Nah itu kadang anak-anak membuat batik. Kemarin kelas 2 batik. Nah harapan-harapan seperti itu nanti mungkin bisa menghidupkan lagi budaya, tapi dengan catatan orang tua harus mendukung. Ya kan? Guru hanya fasilitator di sekolah, hanya memberikan informasi aja, tapi selebihnya kemauan orang tua yang. Tapi kan orang tua nyuruh anaknya sekolah itu kan juga karena untuk dididik itu. Iya, ya maksudnya kan fasilitator, tapi kan untuk pengawasan di rumah kan kembali ke orang tua. Seperti itu. Sama nih kayak misalkan kita sebagai anak kecil diceritain tadi dongeng-dongeng legenda yang mungkin ceritanya masih fiktif ya, bisa dikatakan ya, tidak cerita real, itu kan menjadi sebuah karakter sebuah anak ya. Saya bisa menyimpulkan itu kalau kita diceritakan yang mungkin timun kacil curi timun dan lain-lain, konotasinya adalah mencuri. Iya. Ketika Jakatarup Iya, paham. kayak kan Ini maksudnya harusnya kan diceritakan yang tokoh-tokoh yang bukan itu ya. yes. Itu kan jadi sebuah Ya gimana ya, paling ringan ya. yang paling ringan, paling gampang dihafal, paling gampang dimodifikasi kan itu kan, dengan versinya masing-masing. Itulah mengapa orang tua harus belajar. Orang tua harus belajar. Iya dong. Ya juga sih. Guru saya sebagai guru juga sama. Guru saya siapa? Ya anak-anak toh. Kalau kita mengaku kita sebagai guru kan, kita nggak akan bisa belajar. Kita juga akan belajar dengan anak-anak. Kita belajar karakternya, bagaimana dia setiap harinya kan, kita juga belajar seperti itu. Tapi di SD kan tadi ya, SD itu masih ada ya. Itu sampai apa? SD, SMP, SMA itu yang belajar aksara Jawa itu. Kalau aksara Jawa nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Serius Mas, sudah nggak ada? Kalau di sekolah saya. Nah, emang di sekolah lain ada? Itu kurang tahu. Kalau itu Bukannya kurikulumnya harusnya seragam loh Mas. Apalagi kan sejarah kan bukan yang khusus ya. Iya. Ada mata pelajaran yang khusus, mata pelajaran menari misalnya. Itu udah nggak ada. Lebih ke, kalau sekarang sih lebih ke produk itu maksudnya apa yang kalian hasilkan. Contoh batik yang menghasilkan sebuah batik. Tadi wayang, membuat wayang menghasilkan sebuah wayang. Tapi kalau aksara itu kan jarang sekali itu. Sorry, ini bukan jelasan, sudah nggak ada. Terakhir saya SD itu. Iya, zaman saya sekolah masih ada. Masih ada. Sampai SD kalau nggak salah ya. SMP udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada berarti ya, belajar aksara Jawa. SMP ada. Kalau di sekolah saya ada pembelajaran bahasa Jawa. Pembelajaran bahasa Jawa ini sebenarnya masuk sih aksara itu, cuma nggak dibahas terlalu detail. Ya aksara Jawa dulu kita pelajari dulu itu. Iya. Enggak, maksudnya itu kan jadi pintu masuk Bos. Sama dengan orang mau belajar bahasa Indonesia, kan dia belajar huruf-huruf kata-kata bahasa Indonesia. Nah, kalau mereka ini ngomong sejarah, kalau mereka mau mempelajari sejarah kan metodologinya, kalau kata teman-teman sejarawan itu kan ada metodologinya. Salah satunya kan harus membaca manuskrip atau situs-situs itu. Itu kalau hilang, ini jadinya siapa yang baca? Kan paling tidak kan berawal dari belajar dari yang kan mungkin itu huruf-hurufnya lebih kuno mungkin. Iya. Itu berarti udah nggak ada Mas. Kalau selama ini nggak. Kalau saya menurut saya nggak ada. Saya nggak percaya. Ya oke. Maksudnya pelajaran nulis Jawa gitu. Apa aksara Jawa gitu.
Bahasa daerah, bukan bahasa daerah. Ya, bukan bahasa daerahnya. Bahasa daerahnya kan dia ditulis pakai huruf ini nih, huruf sekarang yang A B C D E F gitu kan. Gini, mungkin bisa saya sedikitkan simpulkan ya. Kalau bicara mengenai konteks apa namanya, sorry. Itu konten sampean ya yang tiba-tiba moto dari sudut mana ada gudang terus di atasnya itu ada aksara Jawa itu ini jangan-jangan ini dulu apa Jepang ya. Nah, itu kalau orang bahkan tidak mengenal itu kan apa itu jimat kali dia kan gitu kan kan akhirnya iya sih, kalau akalnya ya gitu kan. Iya, saya juga bisa merasakan sebenarnya. Cuma kalau saya selaku memang yang mungkin suka dengan sejarah yang selama ini, kalau bicara masalah aksara juga kesulitan saya gitu. Sama mas. Kesulitan. Kita harus boleh jujur kita saja. Iya. Yang pernah dapat pelajaran itu, itu kesulitan. Iya. Makanya konteks yang kita angkat adalah versi yang lain yang lebih bisa diterima oleh masyarakat, yaitu dalam bentuk dengan apa yang menjadi kemajuan iptek. Tapi itu sih. Iya juga sih, mungkin harus ada orang yang gimana ya sana. Nanti kalau orang yang baca itu udah nggak ada kan habis nggak ada yang bisa baca. Mungkin sekarang ada teknologi kali ya. Iya. Mudah-mudahan ada yang mau gitu. Mudah-mudahan ada yang kepikiran dan mau buat kayak gini. Iya. Saya dulu itu mata pelajaran bahasa daerah, pokoknya sejarah bahasa daerah itu jarang dapat bagus. Sama. Apa ya? Oh iya kan? Iya, ono Coroko, Doto Sowolo itu kan di daerah-daerah lain kan juga ada aksara-aksara lokalnya kan, daerahnya di Madura kayaknya ada, di Sunda itu juga ada nih. Mengsedihkan ini. Betul juga. Sering naik gunung katanya, hobinya ya. Kalau naik gunung itu lebih ke ya sih hobi sebenarnya, cuma sekarang jadi sampingan. Udah punya bisnis itu juga. Ya, ini juga sudah lama dari 2015 zaman kuliah. Itu kalau naik gunung itu sempet nemu-nemu. Oh sering Nemu-nemu yang situs-situs apa. Saya malah seneng kalau misalkan mendaki sebuah gunung yang itu banyak situsnya. Contoh. Milih tadi sampean mas. Mendaki gunungnya milih itu. Oh enggak sih, enggak. Ya enggak milih, ya itu tergantung agenda saja. cuma saya mau wah ini katanya ada acara di gunung ini misalkan Gunung Wilis ini katanya begini nih. Coba mendaki siapa tahu saya nemu nih. Enggak. Saya lebih suka mendaki itu berkelompok, bukan. Iya. Nah, kalau berkelompok kan kita hasil diskusi. Tapi kalau mendaki gunung memang banyak situsnya, saya lebih suka. Contoh kayak Penanggungan, jalur Jolotundo, gitu. Kemudian Arjuna, jalur Purwosari, sering banget. Bahkan saya sudah berkali-kali lewat situ. Karena memang banyak petilasan atau mungkin ada candinya. Itu lebih suka seperti itu. Jadi banyak. Itu ada perkumpulan rutin ya Filosofi Terjadi? Atau ngalir aja? Sebenarnya ngalir saja sih. Kalau kita ada waktu free ya kumpul. Kadang kita hampir setiap bulan bikin event. Event ini yang dimaksud adalah hasil dari kreatifnya teman-teman. Misalkan kayak workshop foto, workshop video. Pernah. Ya teman-teman sendiri filosofi yang menjadi narasumber. Jadi kita manfaatkan ilmu mereka untuk umum. Itu kan kita memang berangkatnya dari sebuah wadah itu. Dan sekali lagi sendiri ya? Sendiri dong. Tapi kadang kita kerjasama dengan sebuah kafe sebenarnya. Iya. Dari tempatnya. Ada yang support seperti itu. Iya. Jadi kita juga kalau event sejarah kadang jagung budaya gitu juga. Jadi kita ngalir aja apa yang mau dipinginkan teman-teman. Kalau kita difokuskan dalam satu hal, saya yakin kreatifnya teman-teman ini terbatasi juga. Jadi teman-teman di Filosofi Terjadi itu wadahnya bagi anak-anak yang suka sejarah, tapi dia punya sisi kreatif. Kita tampung di situ. Dia yang suka buat yang suka konten foto, video, Wisi juga ada. punya Astra juga tuh. Bukan Astra sih. Enggak, Nyastra.
Nggak begitu. Cuma kalau bikin puisi bisa gitu aja. Kalau novelnya salah enggak. Itu sih. Mulai filosofi. Biar 5 tahun loh. Anda ini juga dapat penghargaan gara-gara itu kan? Ya iya kan bener ya? Apa pemuda pelopor ya Pak? Iya. Kategori kan ada kategorinya. Iya, pemuda pelopor kategori kebudayaan, sosial dan agama. Tahun berapa? 2021 ya 2021. Ya, benar. kategori budaya Sosial dan budaya. Agama itu kan jadi satu. itu kan mengajukan diri kan? Iya. Itu pun sebenarnya sudah waktu pertama kali mendaftarnya sudah nggak bilang saya sudah umur berapa itu. Batin saya teman-teman saja yang maju gitu. Cuma nggak ada yang mau malah support saya sampean aja gitu. Ya udah saya yang maju. Sidoarjo ya. Sekabupaten dia betul. Gugurnya itu di provinsi. Apa waktu di Sidoarjo dapat itu ya? Dapat juara satu. Apa waktu itu yang memang ditonjolkan? Ketika itu Iya, filosofi karena kan di muda pelopor itu kan minimal pergerakannya minimal 2 tahun. Yang saya anggap waktu itu filosofi gitu. Ketika waktu yang tes sampai kunjungan itu kan juga ke base campnya filosofi. Itu pun saya dibantu teman-teman juga, ada yang jaranan, ada yang konten kreator itu juga bantu ketika ada tes itu di base camp itu. jadi kan jarang memang ada jaranan tarian atau apa itu yang orang kontennya itu jadi bagus gitu. Iya. Paling orang cuma foto cetek gitu. Itu pun paling banter jadi status WhatsApp. Iya betul. Delok jaranan C itu tok paling. Kan kalau konten kreator itu mungkin ada sentuhan kreatif gitu. Membungkus sebuah itu agar bisa diterima sebenarnya. Lebih terima lebih enak lah gitu loh. Tidak membosankan gitu bisa dikatakan. Tapi ngomong-ngomong soal tadi sampai ngajak anak memberikan pendidikan sejak dini. Kalau Mas Pras ini berkunjung ke situs-situs budaya, ke museum-museum gitu ya. Itu anak-anak yang masih dini antusiasmenya gimana ya? Masih banyak. Jadi gini, itu kita bicara dengan anak saya ya, karena memang maksudnya saya mikirnya gini, orang kalau ke museum itu kalau nggak memang agenda sekolah kayaknya nggak ke sana. Ini kalau kita boleh jujur nih ya. Iya benar kan. Kalau nggak memang wisata yang memang itu program, kalau nggak ikut nih nanti apa gitu kan? Iya kalau di sekolah saya jarang sih. Malah saya lebih sering itu ketika sama keluarga itu. Kalau di sekolah saya jarang, karena memang kan kita jarang ada kegiatan untuk museum. Memang saya nyadari itu. Tapi kok gitu. Nah, maksudnya saya juga jarang juga. Kapan terakhir kali saya ke candi atau ke museum ya? Ya maksud saya kalau saya ke museum itu kalau saya lihat anak-anak yang remaja atau yang bahkan di bawah itu yang masih anak-anak itu pasti mereka pakai seragam sekolah. Iya gitu. Iya pasti itu. Lah pada saat itu saya berkunjung ke situ karena saya memang mau berkunjung. Gitu kan. Iya. Ya itulah kenapa jadi menarik filosofi Darjo. Jadi ya kan bisa jadi kan mereka pas buka konten akhirnya ketemu konten-konten itu terusan jadi liatin jaranan misalkan liatin tari apa ya Darjo ya khas candi misalnya. Mereka kan juga harus paham dan kenal. Bener. Udah 5 tahun jalan. Alhamdulillah. Hampir sudah 3-4 regenerasi juga. Iya. Konten-ganti juga. Ini pesan buat anak-anak muda nih. Anak-anak muda khususnya Sidoarjo ini. Tentang tadi cerita Al-Fatih sampai juga sudah pernah diganjar penghargaan di bidang itu lagi gitu kan. Terus pendekatan sampean itu kan berbeda yang menurut saya unik, belum ada. Mungkin belum ada. Belum banyak lah ya seperti itu dan konsisten selama sejak 2018. Ya mungkin pesannya adalah yuk bersama-sama kita kembali ke Indonesia. Kita buktikan Indonesia itu masih ada. Dari statement ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya
Apa yang saya maksud adalah mengembalikan jati dirinya, yaitu kebudayaan dan tradisi. Terserah langkah apa yang kalian ambil dan konsep apa yang kalian ambil itu terserah. Yang penting adalah kita mau belajar dulu. Kemauan yang pertama adalah kita mau belajar dulu, mau mendalami dulu. Yang tiga adalah mau merawat. Ya, kalau bukan kita nanti siapa lagi? Jangan sampai budaya yang sudah ada, yang diciptakan di Indonesia diklaim negara lain baru kita bergerak, baru kita teriak. Nah itu kan salah satu kesalahan juga gitu. Makanya awal saya berdirikan filosofi selain sebagai wadah adalah itu. Kita mau mensosialisasikan ini dengan cara apa? Kita ini masih peduli dengan sejarah, kita masih peduli dengan budaya, tetapi dengan wadah atau bungkus yang kita rapikan agar bisa diterima anak muda sekarang. Iya, agar apa? Agar anak muda ini tertarik. Nah, buktinya banyak teman-teman yang tertarik ikut gabung filosofi satu-satu itu. Karena mungkin apa? Karena konsep yang kita sajikan itu beda. Karena yang mengkonsep itu anak muda, yang mempraktekkan itu anak muda, yang mengevaluasi juga anak muda. Pasti juga diterima oleh anak muda. Yang penting adalah pertama adalah kemauan, terus konsisten dan menghargai proses. Itu sih. Saya juga di Bunda Developer waktu itu juga saya rasa saya nggak akan menang. Tapi saya yakin, saya itu nggak akan menang. Saya bilang dulu gitu saya. Tapi saya yakin filosofi ini lebih dari segalanya. Walaupun masih belum diterima seluruh masyarakat. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu tentang filosofi. Tapi saya yakin filosofi ini bisa membawa saya. Gitu loh. Itu sih. Jadi harus dilihat ini, diikutin konten-kontennya ya. Nggak hanya diikuti, monggo pabung. Nah, itu. Karena sebenarnya negeri kita Indonesia ini kaya, termasuk sejarah. Karena ada banyak cerita, banyak pengetahuan di dalam, banyak cerita-cerita dan pengetahuan yang sebenarnya itu juga bisa dipelajari untuk kehidupan yang akan datang dan masa lagi. Pembelajaran. Oke Mas Pras, terima kasih banyak sudah hadir menyempatkan waktu. Sama-sama. Salam buat teman-teman kreatif, anak muda filosofi dan kita ini tetangga Mas. Iya. Kapan teman pas saya lewat, ada saya mampir. Siap. Monggo mampir ke BSM. Deket kan itu. Saya kalau ke sini juga ngelewatin situ. Lewat belakang sini kan. Oke Mas, sekali lagi saya terima kasih banyak. Siap. Sama-sama, sukses selalu untuk original yang ori ya di sini. Yang original di sini. Mantap. Sukses juga buat ini. Filosofi Darjo dan buat Mas Pras. Terima kasih. Oke Sobat Ori, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Pras. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast ini. Kita ketemu lagi di series dan episode selanjutnya. Bye-bye.